warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hadijah. Saya sebagai ketua dari kelompok distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari distribusi Poisson. Halo, perkenalkan nama saya Kenia Aprilia. Saya sebagai anggota dari kelompok distribusi Poisson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi Poisson. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Dewanto Indrajaya. Di sini saya sebagai programmer dari kelompok distribusi Poisson. Saya akan menjelaskan langkah-langkah software. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson ditemukan pada awal abad ke-19 tahun 1838 oleh seorang ahli matematis Prancis yang bernama Simeon Denis Poisson. Selanjutnya terdapat 4 pembahasan dalam materi distribusi Poisson, yaitu yang pertama ada konsep dasar distribusi Poisson, yang kedua ada ciri-ciri distribusi Poisson, yang ketiga ada pendekatan peluang Poisson untuk binomial, dan yang terakhir ada probabilitas proses Poisson. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai konsep dasar distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi probabilitas yang menjelaskan berapa kali atau berapa kemungkinan sebuah kejadian yang terjadi selama interval tertentu. Distribusi Poisson masuk ke dalam distribusi probabilitas diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson tidak hanya menjelaskan kejadian dalam proses Poisson saja, melainkan distribusi ini juga dapat digunakan sebagai penaksiran untuk distribusi binomial. Berikut ini adalah beberapa contoh percobaan yang membentuk distribusi Poisson. Yang pertama, ada banyaknya barang yang rusak dalam satu kali proses produksi. Yang kedua, ada jumlah kendaraan yang terjual setiap tahunnya. Yang ketiga, jumlah pasien per bulan yang datang ke puskesmas. Yang keempat, ada banyaknya telepon yang masuk dalam 1 jam di suatu kantor. Dan yang terakhir, ada jumlah kecelakaan yang terjadi setiap kali musim mudik. Yang kedua, yaitu saya akan membahas mengenai ciri-ciri distribusi Poisson. Ada beberapa ciri untuk menentukan apakah suatu data termasuk kriteria distribusi Poisson atau tidak, yaitu yang pertama, variabel acaknya adalah beberapa kejadian yang terjadi selama interval waktu tertentu. Yang kedua, yaitu interval-intervalnya saling bebas dan tidak berpengaruh ke interval yang lain. Semakin panjang intervalnya, maka semakin besar pula probabilitasnya. Yang ketiga, jumlah total percobaan, N sangat besar, atau N lebih dari atau sama dengan 30, dan probabilitas sukses P sangat kecil atau P kurang dari 0,05. Dan yang terakhir, parameter yang penentu hanya satu, yaitu nilai rata-rata atau mu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Distribusi Poisson juga merupakan suatu bentuk distribusi binomial yang terbatas ketika probabilitas sebuah kejadian sukses sangat kecil dan nilai N-nya sangat besar. Untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson digunakan rumus Px mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana E di sini adalah eksponensial atau konstanta yang nilainya 2,71828 dan mu adalah rata-rata keberhasilan, X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, dan N banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai probabilitas proses Poisson. Distribusi Poisson dalam konteks yang lebih luas, misalkan kita tertarik mengetahui jumlah telepon yang diterima customer service kartu provider
setiap jamnya. Ketertarikan kita sebenarnya terletak pada interval waktu dan jumlah telepon yang masuk dalam interval waktu. Jika prosesnya memiliki ilustrasi sebagai berikut. Untuk ilustrasi yang pertama yaitu jumlah telepon masuk rata-rata setiap unit waktu adalah konstan. Yang artinya, jika jumlah telepon masuk rata-rata untuk periode jam adalah 10 orang setiap jamnya, maka tingkat ini melambangkan interval waktu, yaitu tingkat yang dapat diubah kepada rata-rata yaitu 5 orang untuk setiap setengah jamnya. Untuk ilustrasi yang kedua, jumlah telepon yang masuk pada interval waktu tidak bergantung pada apa yang terjadi di interval waktu yang sudah lewat, yang artinya kesempatan dari telepon di jam berikutnya adalah sama, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Ilustrasi yang terakhir, yaitu semakin pendek interval maka semakin mendekati 0 probabilitas jumlah telepon yang masuk, yang artinya tidak mungkin dalam waktu 1 detik terdapat lebih dari 1 telepon masuk. Untuk menghitung terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson digunakan rumus Px sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana Px di sini adalah probabilitas terjadinya kejadian dan E adalah eksponensial yang nilainya 2,71828. Lambda adalah tingkat rata-rata kejadian setiap unit waktu dan T adalah jumlah unit waktu dan X kecil adalah jumlah kejadian dalam 1 unit waktu. Contoh soal pertama. Rata-rata kedatangan pesawat di Bandara Sutarnudin adalah 10 pesawat per jam. Berapa probabilitas dalam interval waktu 15 menit dan ada 2 pesawat yang akan datang? Gunakan proses Poisson. Diketahui, lambda sama dengan 10 per jam, T sama dengan 15 dibagi 60 sama dengan 0,25. Kenapa dibagi 60? Karena di sini berbicara mengenai per jam. Selanjutnya, X sama dengan 2. Ditanya, P untuk X sama dengan 2. Jawab. Nah, ini rumusnya. Px sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X dibagi X faktorial. Kita tinggal substitusikan saja. P dalam kurung 2 sama dengan 2,71828 pangkat min 10 dikali 0,25 dikali 10 dikali 0,25 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Hasilnya 0,256515620 atau dalam persen 25,6515%. Analisis. Jadi, probabilitas dalam interval waktu 15 menit dan ada 2 pesawat yang akan datang adalah 0,2565155620 atau 25,6515%. Berikutnya adalah langkah pengerjaan dengan software untuk contoh soal nomor 1. Untuk menyelesaikan persoalan distribusi Poisson, dapat menggunakan program Air Commander. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan ikon Air Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan berikut. Yang kedua, ketikkan pada script window depois 2,2.5. Angka 2 merupakan nilai X, dan 2,5 nilai yang didapat dari perkalian antara lambda dan T. Lambda dikali T sama dengan 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5. Kemudian klik tombol Submit. Maka, probabilitas dalam interval waktu 15 menit dan ada 2 pesawat yang akan datang adalah 0,2565156 atau dalam persentase adalah 25,6515%. Atau dengan cara lain, tekan ikon Air Commander, pilih menu Distribution, kemudian pilih Discrete Distribution, kemudian pilih Poisson Distribution,
Kemudian, pilih Poisson Probabilities. Pilih Distribution. Kemudian, pilih Discrete Distribution. Kemudian, pilih Poisson Distribution. Kemudian, pilih Poisson Probability. Kemudian, masukkan nilai lambda dikali T yang diperoleh dari lambda dikali T sama dengan 10 dikali 0,25 sama dengan 2,5. Setelah itu, klik OK. Lalu, kolom paling kiri pada nilai X sama dengan 2, yaitu 0,2565 atau dalam persentase sama dengan 25,65%. Cara ini memiliki sedikit perbedaan hasil, karena yang pembulatan yang digunakan adalah 4 angka di belakang koma. Contoh soal kedua. Molten memproduksi bola basket sebanyak 120 unit. Pihak produksi memperkirakan terdapat 1% dari produksi bola basket yang gagal. Berapa probabilitas 5 yang gagal diproduksi? Diketahui N sama dengan 120, P sama dengan 1% sama dengan 0,01. Ditanya, P untuk X sama dengan 5. Jawab, pertama, kita menghitung nilai mu dulu. Caranya, N dikali P sama dengan 120 dikali 0,01 sama dengan 1,2. Selanjutnya, PX mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Kita substitusikan, X-nya itu kan 5, mu-nya itu 1,2. Sama dengan 2,71828 pangkat min 1,2 dikali 1,2 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Hasilnya 0,0062455563 atau dalam persen 0,6245%. Analisis, jadi probabilitas 5 unit bola basket yang gagal diproduksi adalah 0,0062455563 atau 0,6245%. Berikutnya adalah langkah pengerjaan dengan software untuk contoh soal nomor 2. Untuk menyelesaikan persoalan distribusi Poisson, dapat menggunakan program R Commander. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan ikon R Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan berikut. Kemudian, ketikkan pada script window depois dalam kurung 5,1.2. Angka 5 merupakan nilai X dan 1,2 merupakan nilai mu yang didapat dari perkalian antara N dan P. Mu sama dengan N dikali P. Mu sama dengan 120 dikali 0,01 sama dengan 1,2. Kemudian, klik tombol Submit. Maka probabilitas 5 unit bola basket yang gagal diproduksi adalah 0,0062455563 atau dalam persentase adalah 0,6245%. Atau dengan cara lain, tekan ikon R Commander, kemudian pilih menu Distribution, kemudian pilih Discrete Distribution, kemudian pilih Poisson Distribution, kemudian pilih Poisson Probability. Kemudian, masukkan nilai mean yang diperoleh dari mu sama dengan N dikali P, yang dimana mu sama dengan 120 dikali 0,01 sama dengan 1,2. Setelah dimasukkan, lalu klik OK.
Lihat kolom paling kiri pada nilai X sama dengan 5, yaitu 0,0062 atau dalam persentase sama dengan 0,62%. Cara ini memiliki sedikit perbedaan hasil karena yang pembulatan yang digunakan adalah 4 angka di belakang koma. Contoh soal ketiga. Dari 100 ternak ikan lele di kolam terpal terdapat 5% yang mengalami gagal ternak. Berapa probabilitas paling banyak 2 ikan lele yang mengalami gagal ternak? Diketahui N sama dengan 100, P sama dengan 5% sama dengan 0,05. Ditanya, P untuk X kurang dari atau sama dengan 2. Jawab, pertama kita cari dulu nilai mu-nya. Caranya, N dikali P sama dengan 100 dikali 0,05 sama dengan 5. Selanjutnya, PX mu sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. X-nya itu, X kurang dari atau sama dengan 2, mu-nya 5. Sama dengan P dalam kurung 0,5 ditambah P dalam kurung 1,5 ditambah P dalam kurung 2,5. Nah, dari masing-masing peluang ini, itu dihitung satu persatu dengan rumus ini. Dari perhitungan semua ini, hasilnya 0,1246520 atau dalam persen 12,4652%. Analisis, jadi probabilitas paling banyak 2 ikan lele yang mengalami gagal ternak adalah 0,1246520 atau 12,4652%. Berikutnya, langkah pengerjaan dengan software untuk contoh soal nomor 3. Untuk menyelesaikan persoalan distribusi Poisson, dapat menggunakan program R-Commander. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekan ikon R-Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan berikut. Kemudian, pilih menu Distribution, lalu pilih Discrete Distribution, lalu pilih Poisson Distribution, lalu pilih Poisson Tail Probabilities. Kemudian, masukkan variable value S sebesar merupakan nilai X dan mean sebesar yang diperoleh dari mu sama dengan N dikali P, yang dimana mu sama dengan N dikali P sama dengan 100 dikali 0,05 sama dengan 5. Setelah dimasukkan, kemudian klik OK. Maka, P dalam kurung X kurang dari sama dengan 2,5 adalah 0,1246520 atau 12,4652%. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.